Apakah Anda sering mengalami penolakan atau kegagalan dalam melakukan sales? Mungkin kesalahannya bukan pada Anda, tapi karena Anda masih belum tahu bagaimana caranya untuk menghandle beda tipe customer dengan tepat. Hari ini kita akan membicarakan tentang kategori customer dan bagaimana cara penanganan mereka. Pada umumnya, customer dapat kita kategorikan menjadi 4 tipe, yaitu ready to buy, information gathering, problem aware, and not problem aware. Beda tipe customer, beda kategori mereka memerlukan penanganan yang berbeda pula. Salah cara penanganan akan mengakibatkan kita mengalami kegagalan dalam penjualan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ready to buy atau customer yang siap bertransaksi dengan kita. Customer pada kategori ini merupakan yang termudah karena mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan, produk dan jasa seperti apa yang mereka cari, fitur seperti apa yang mereka butuhkan, sehingga kita sebagai penjual hanya perlu memberikan penawaran yang tepat. Dengan penawaran yang tepat bisa kita pastikan closing sudah di depan mata dan kita bisa mendapatkan transaksi tersebut. Kategori kedua merupakan information gathering, di mana pada tahap ini customer biasanya mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Hanya yang membedakan dengan kategori satu adalah mereka masih memiliki sedikit keraguan atau mungkin mereka masih mempunyai sedikit kekurangan dalam informasi yang mereka kumpulkan. Customer pada kategori kedua ini biasanya mereka sudah melakukan riset sebelumnya, sehingga kita sebagai penjual kita tidak perlu untuk membeberkan segala informasi yang bisa mengakibatkan customer menjauh dari kita. Hal yang bisa kita lakukan, hal yang perlu kita lakukan hanya melengkapi potongan kecil yang kurang tersebut. Misalkan saat ini kita merupakan pemilik counter dan ada customer yang mendatangi counter kita untuk membeli sebuah smartphone. Umumnya mereka akan masuk dan mereka sudah mengatakan, saya memerlukan smartphone dengan budget misalkan 3 juta dengan fitur yang utama adalah kamera harus bagus. Kita sebagai penjual yang hebat, kita perlu menggali lebih dalam tentang kebutuhan customer untuk dapat menemukan kekurangan kecil tadi. Kita mungkin bisa menanyakan, kenapa kok Anda memerlukan kamera yang bagus? Customer mungkin bisa menjawab, saya memerlukan kamera yang bagus karena pekerjaan saya adalah seorang vlogger. Nah, kita bisa gali lebih dalam lagi. Anda membuat vlog apa? Dia mungkin menjawab, saya merupakan vlogger traveling, di mana yang saya kerjakan adalah membuat video tentang riwayat perjalanan saya. Dari situ kita dapat insight baru. Karena dia vlogger untuk traveling, mungkin customer ini membutuhkan baterai yang kapasitas besar sehingga dapat menemaninya sepanjang perjalanan. Nah, detail-detail seperti tadi yang mungkin memerlukan baterai yang kapasitasnya besar, mungkin ini merupakan informasi kecil yang dapat digunakan untuk meyakinkan si customer memilih suatu produk di antara ketiga produk yang sudah dalam risetnya dia. Ketika kita bisa mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih detail tentang apa yang dibutuhkan customer, dan kita memberikan informasi yang tepat, customer akan yakin untuk memilih produk tersebut dan dia akan naik ke kategori 1, di mana itu merupakan siap bertransaksi dengan kita dan kita siap mendapatkan closing tersebut. Kategori ketiga adalah problem aware. Kategori ini cukup berbeda jika kita bandingkan dengan kategori 1 dan 2. Karena pada tahap ini customer pada umumnya tidak merasa perlu melakukan transaksi saat ini. Mereka sudah tahu akan potensi yang ada di depan, entah itu potensi mungkin bahaya kehilangan sesuatu atau potensi mendapatkan sesuatu. Tapi kata kuncinya adalah mereka tidak merasa ini urgent. Mereka tidak merasa harus melakukannya saat ini. Cara yang tepat untuk menangani customer kategori ketiga ini adalah membangkitkan rasa urgentnya. Kita bisa memainkan emosinya, kita bisa meyakinkan mereka untuk
melakukan action saat ini. Misalkan ada potensi untuk mendapatkan sesuatu, kita bisa memperkuat ini, dan ketika customer merasa oke, benefitnya memang besar dan saya lebih baik melakukannya sekarang, nah customer akan naik ke kategori kedua, yaitu information gathering, dan kita sebagai sales, kita sudah berhasil untuk menghandle customer kategori ketiga ini. Ingat, kuncinya adalah membuat customer merasa harus take action saat ini. Kategori keempat adalah not problem aware. Kategori ini yang paling susah karena customer saat ini benar-benar berada di zona nyaman. Mereka benar-benar blank, mereka tidak menyadari akan potensi ke depan yang bisa mereka dapatkan. Kita sebagai sales, yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi kepada customer. Bukan tentang produk atau jasa kita, tapi informasi yang harus kita bagikan adalah tentang potensi ke depannya. Baik itu potensi untuk customer bisa mendapatkan sesuatu, atau mungkin potensi untuk menghindari sesuatu. Jika kita berhasil memberikan informasi tentang potensinya dan customer mulai sadar akan potensi itu, maka customer berarti sudah naik ke kategori ketiga. Tapi bagaimana jika customer tidak bisa mendapatkan poin kita dan mereka tetap berada di kategori keempat? Yang harus kita lakukan adalah move on. Cari customer yang lain yang berada di kategori 1, 2, atau 3. Karena jika kita hanya fokus di customer kategori keempat, kita menghabiskan banyak waktu dan resource untuk hal yang tidak akan menghasilkan closing dalam jangka waktu dekat. Selain move on, kita hanya perlu memfollow up lagi mereka di waktu mendatang, bisa 1 atau 2 bulan mendatang. Karena bisa saja mungkin dalam jangka waktu itu ada sales yang lain, ada orang lain yang datang yang bisa membukakan pikiran customer sehingga si customer bisa naik ke level 3 atau bahkan mungkin level 2. Dan dengan kita memfollow up, kita tidak kehilangan potensi untuk melakukan closing. Pertanyaan saya hari ini adalah, berdasarkan informasi yang sudah Anda terima tentang 4 jenis kategori customer ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda mulai memetakan customer Anda berdasarkan kategorinya dan menghandle mereka secara berbeda? Atau Anda tetap melakukan penjualan seperti biasa dengan semua cara yang sama? Ingat, beda kategori customer memerlukan penanganan yang berbeda. Kita tidak bisa menghandle customer kategori 1 sama dengan customer kategori ketiga atau sebaliknya. Yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan cara penanganannya, membuat tiap-tiap customer naik ke kategori 1 dan kita mendapatkan closingnya. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.